Apakah kekayaan bisa datang dengan cara instan? Inilah kisah nyata seorang pemuda yang nekat mencari pesugihan kepada Nyi Roro Kidul. Apa yang terjadi padanya? Saksikan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana kamu menonton kisah ini. Rizal adalah seorang pemuda yang lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh kesulitan. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani dengan penghasilan pas-pasan, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di desa tetangga. Setiap hari, mereka harus berjuang keras hanya untuk sekadar makan dan memenuhi kebutuhan dasar. Rizal, anak pertama dari 3 bersaudara, sejak kecil sudah memahami arti penderitaan. Ia sering melihat ayahnya pulang dengan tubuh lelah setelah seharian bekerja di sawah, sementara ibunya bangun lebih pagi untuk mencari tambahan penghasilan dengan menjual makanan kecil di pasar. Sejak kecil, Rizal memiliki impian untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang melilit keluarganya. Ia ingin menjadi seseorang yang sukses, memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan hidup tanpa harus memikirkan besok bisa makan atau tidak. Namun, kenyataan justru berkata lain. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, ia kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Ia pernah bekerja serabutan sebagai kuli bangunan, menjadi penjaga warung, hingga menjadi ojek pangkalan, tetapi penghasilannya tetap tak cukup untuk membantu ekonomi keluarganya. Hari demi hari berlalu, dan Rizal mulai merasa putus asa. Ia melihat teman-temannya yang dulu sama-sama hidup susah, kini sudah sukses dengan berbagai cara. Ada yang bekerja di kota, ada yang membuka usaha sendiri, dan ada pula yang tiba-tiba menjadi kaya raya tanpa alasan yang jelas. Salah satu temannya, Bayu, yang dulu sama miskinnya dengan Rizal, kini hidup dalam kemewahan. Ia memiliki motor sport, sering memakai pakaian mahal, dan bahkan bisa membeli rumah untuk orang tuanya dalam waktu singkat. Hal itu membuat Rizal bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa berubah drastis dalam waktu yang begitu singkat? Rasa penasaran itu akhirnya membuatnya mencari tahu tentang rahasia kesuksesan Bayu. Setelah beberapa kali bertemu dan berbincang, Bayu akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Zal, hidup ini bukan cuma soal kerja keras. Kadang ada jalan pintas yang bisa kita ambil, ucapnya dengan nada penuh misteri. Rizal menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. Lalu, dengan suara pelan, Bayu mulai bercerita tentang sebuah legenda yang sudah turun-temurun dipercaya oleh masyarakat Jawa. Pesugihan kepada Nyi Roro Kidul di pantai Parangkusumo. Bayu mengatakan bahwa ada banyak orang yang datang ke pantai itu untuk meminta kekayaan. Beberapa berhasil, sementara yang lain menghilang tanpa jejak. Menurutnya, asalkan seseorang memiliki keberanian dan siap menerima konsekuensi, maka Nyi Roro Kidul bisa mengabulkan keinginan mereka. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepala Rizal selama berhari-hari. Awalnya, ia mengabaikan cerita itu karena terdengar seperti mitos belaka. Tetapi semakin lama ia berpikir, semakin tergoda pula dirinya. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, hutang yang menumpuk, dan impian untuk mengubah nasib keluarganya membuat Rizal mulai mempertimbangkan hal itu dengan serius. Jika Bayu bisa sukses dengan cara tersebut, mengapa ia tidak? Apakah hidupnya akan terus begini selamanya? Ataukah ia harus mengambil risiko dan mencoba peruntungannya? Tanpa sadar, ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin inilah satu-satunya cara untuk keluar dari penderitaan. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, akhirnya Rizal membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan pergi ke pantai Parangkusumo dan mencoba menemui sang ratu pantai selatan. Malam itu, tanpa berpikir panjang, Rizal memutuskan untuk pergi ke pantai Parangkusumo. Keputusan itu bukanlah sesuatu yang mudah baginya, tetapi tekanan hidup yang terus menghimpitnya membuatnya merasa tak punya pilihan lain. Sejak sore, pikirannya sudah dipenuhi oleh berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi nanti. Apakah ia benar-benar akan bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Apakah ia akan kembali dengan membawa kekayaan? Atau justru menghilang seperti orang-orang yang diceritakan dalam legenda? Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, hasrat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mengalahkan rasa takutnya. Sebelum berangkat, ia menyiapkan sesajen seperti yang disarankan oleh Bayu.
Ia membeli bunga 7 rupa dari pasar tradisional, menyiapkan kemenyan yang aromanya khas, dan membawa kain hijau yang disebut-sebut sebagai warna kesukaan Sang Ratu Laut Selatan. Di dalam hatinya, Rizal masih bimbang. Sebagian dari dirinya masih ragu apakah ini adalah keputusan yang benar, tetapi suara kecil di dalam kepalanya terus berbisik. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Jika kau tak mencobanya sekarang, kau akan selamanya terjebak dalam kemiskinan. Dengan keyakinan setengah hati, ia memasukkan semua persiapan itu ke dalam tas kecil dan bersiap untuk berangkat. Langit malam tampak mendung ketika Rizal menaiki motor tuanya menuju Parangkusumo. Jalanan yang gelap dan sepi membuat perjalanan terasa semakin mencekam. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke berbagai cerita mistis yang pernah ia dengar tentang pantai tersebut. Konon, banyak orang yang datang dengan niat mencari kekayaan, namun tak pernah kembali. Ada pula kisah tentang orang-orang yang mengalami gangguan jiwa setelah melakukan ritual di sana. Namun, di sisi lain, ada juga yang mengaku berhasil dan kini hidup dalam kemewahan. Mungkin aku akan menjadi salah satu dari mereka yang sukses, pikir Rizal dalam hati, mencoba menguatkan diri. Ketika hampir sampai di pantai, Rizal merasakan sesuatu yang aneh. Udara malam yang sebelumnya biasa saja, kini terasa lebih dingin dari seharusnya. Angin berhembus lebih kencang, dan suara ombak terdengar bergemuruh seperti bisikan halus yang mengundangnya untuk mendekat. Perasaannya semakin tidak menentu, antara takut dan penasaran. Namun, ia sudah sampai sejauh ini. Mundur bukan lagi pilihan. Dengan nafas berat, ia memarkir motornya di dekat area parkir dan mulai berjalan menuju bibir pantai. Sesampainya di sana, suasana terasa begitu berbeda. Pantai yang biasanya ramai dengan wisatawan di siang hari, kini berubah menjadi tempat yang begitu sunyi dan menyeramkan. Cahaya bulan hanya menerangi sebagian kecil dari pantai, sementara selebihnya tertelan oleh kegelapan yang pekat. Suara deburan ombak semakin jelas terdengar, berpadu dengan desir angin yang menerpa tubuhnya. Di kejauhan, samar-samar ia melihat beberapa orang duduk bersila dengan dupa yang menyala di depan mereka. Seperti dirinya, mereka juga mencari sesuatu. Mungkin keberuntungan, mungkin kekayaan, atau mungkin jawaban atas keputusasaan yang mereka alami. Jantungnya berdegup kencang saat ia mulai berjalan menuju tempat yang dianggap paling sakral. Sebuah batu besar di tepi pantai yang diyakini sebagai gerbang menuju kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk melanjutkan langkah. Tetapi, setiap kali ia ragu, bayangan akan hidupnya yang miskin dan penuh penderitaan kembali muncul, mengingatkannya akan alasan mengapa ia ada di sana. Sambil menggenggam erat sesajen di tangannya, Rizal berlutut di atas pasir yang dingin. Ia mulai menyalakan kemenyan dan meletakkan bunga 7 rupa di hadapannya. Asap dupa yang mengepul di udara bercampur dengan aroma laut yang khas, menciptakan suasana yang semakin mistis. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat api kecil dari lilin yang ia nyalakan berkedip-kedip, seakan memberi isyarat bahwa sesuatu sedang mendekat. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Bayu. Malam itu, Rizal benar-benar merasa seperti sedang berada di antara dua dunia. Di satu sisi, ia masih seorang manusia biasa yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa sedang melangkah ke dalam dunia yang tidak sepenuhnya ia pahami. Hanya ada satu pertanyaan yang tersisa di dalam benaknya. Apakah ia siap menerima konsekuensi dari apa yang akan terjadi selanjutnya? Di tepian pantai yang gelap dan sunyi, Rizal duduk bersila di atas pasir dingin. Tangan gemetarnya menggenggam bunga 7 rupa dan dupa yang sudah mulai menyala. Asapnya membubung perlahan, mengeluarkan aroma mistis yang bercampur dengan udara asin laut. Malam semakin larut, dan suasana di sekelilingnya semakin terasa mencekam. Ombak bergulung dengan suara yang makin keras, seakan memberi pertanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Angin bertiup semakin kencang, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, meski jantungnya berdebar hebat, ia tetap melanjutkan ritual seperti yang diajarkan oleh Bayu. Dengan suara lirih, Rizal mulai merapalkan mantra yang diberikan kepadanya. Kata-kata yang ia ucapkan terasa asing di lidahnya, seakan bukan berasal dari bahasanya sendiri. Namun, entah mengapa, semakin ia mengucapkannya,
Semakin dalam ia tenggelam dalam suasana yang mistis. Matanya terpejam, dan ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya mendadak terasa lebih berat. Seakan ada sesuatu yang datang mendekat. Telinganya menangkap suara samar yang bukan berasal dari ombak ataupun angin malam. Seperti bisikan, suara perempuan yang lembut, memanggil namanya dari kejauhan. Perlahan, Rizal membuka matanya. Di hadapannya, kabut tipis mulai terbentuk, berputar seperti tarian yang mengikuti hembusan angin. Dari dalam kabut itu, sesosok perempuan berbalut kebaya hijau mulai terlihat. Wajahnya begitu cantik, matanya tajam dan penuh wibawa. Rambut hitam panjangnya tergerai hingga menyentuh pasir pantai. Senyum yang menghiasi bibirnya begitu misterius, seolah mengundang namun juga menyimpan sesuatu yang tak terjelaskan. Cahaya keemasan samar-samar memancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Rizal membeku di tempatnya. Napasnya tercekat, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu siapa perempuan itu. Tidak ada lagi keraguan, ia sedang berhadapan dengan sang ratu pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa takjub yang luar biasa. Sosok ini bukan sekadar cerita yang selama ini ia dengar sejak kecil. Ia nyata, hadir di hadapannya dengan segala kemegahannya. Perlahan, sang ratu melangkah mendekatinya. Langkahnya begitu anggun, seakan ia melayang di atas pasir. Setiap gerakannya memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Rizal bisa mencium aroma bunga melati yang menyelimuti udara di sekitarnya. Wanginya begitu kuat, membuat pikirannya sedikit kabur, seperti tengah diselimuti kabut tipis yang menghipnotis. Tiba-tiba, suara lembut namun penuh kekuatan terdengar, menggema di telinganya. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" Suara itu tidak terlalu keras, tetapi menggema langsung ke dalam jiwanya, membuatnya sulit untuk bernapas. Rizal menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Tangannya yang masih menggenggam bunga dan dupa terasa semakin berat. Dalam kepalanya, pertarungan batin mulai terjadi. Di satu sisi, ia ingin sekali menyampaikan permintaannya, mengucapkan keinginan yang sejak lama ia pendam, kekayaan. Namun di sisi lain, ada sesuatu di dalam hatinya yang berbisik agar ia berhati-hati. Legenda tentang Nyi Roro Kidul selalu menyiratkan bahwa tidak ada yang diberikan tanpa imbalan. Jika ia meminta sesuatu, maka ia harus siap membayar harga yang setimpal. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara sang ratu kembali terdengar, kali ini lebih lembut namun tetap penuh kuasa. "Kau datang jauh-jauh ke tempat ini. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Apakah kau sudah siap menerima konsekuensinya?" Keringat dingin mengalir di pelipis Rizal. Ia kini sadar bahwa dirinya tidak bisa mundur. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Dengan suara bergetar, ia akhirnya membuka mulut dan mengucapkan permintaan yang telah lama ia simpan dalam hatinya. "Saya ingin kekayaan, Nyai. Saya ingin hidup mewah. Saya tak ingin miskin lagi." Sejenak, angin di sekelilingnya berhenti bertiup, seakan waktu membeku. Sang ratu menatapnya dalam-dalam, seolah menelusuri hingga ke dalam jiwanya. Lalu, perlahan, sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya. Namun, senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang tak bisa Rizal pahami. Dan malam itu, nasib Rizal mulai ditentukan. Suasana di sekitar Rizal semakin hening setelah permintaannya terucap. Angin malam yang sebelumnya berhembus kencang tiba-tiba berhenti, seakan seluruh alam semesta menunggu jawaban dari sosok yang berdiri di hadapannya. Nyi Roro Kidul tetap diam, matanya yang tajam menatap lurus ke dalam diri Rizal, seakan sedang membaca seluruh isi hatinya. Waktu terasa melambat, dan detak jantung Rizal semakin cepat, seperti genderang perang yang siap meledak kapan saja. Kemudian, sang ratu melangkah maju, begitu anggun dan perlahan, mendekati Rizal yang masih berlutut di pasir basah. Senyuman tipis terukir di wajahnya yang memancarkan pesona luar biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dalam tatapannya, sesuatu yang mengandung bahaya dan misteri. Lalu,
Dengan suara lembut yang menggema di udara, ia berkata, "Kekayaan. Aku bisa memberimu itu. Aku bisa menjadikanmu orang paling kaya di tempatmu, memudahkan jalanmu untuk mendapatkan segala yang kau inginkan." Mata Rizal berbinar. Kata-kata itu terdengar seperti musik indah yang telah lama ia tunggu. Bayangan tentang dirinya hidup dalam kemewahan, memiliki rumah megah, mobil mahal, dan membantu keluarganya lepas dari jerat kemiskinan, semua itu tampak begitu nyata di benaknya. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, Nyi Roro Kidul melanjutkan, suaranya kali ini lebih dalam, lebih menusuk. Namun, tidak ada yang datang tanpa harga, anak muda. Kata-kata itu seketika menghentikan hayalan Rizal. Ia menatap sang ratu dengan ekspresi bingung dan sedikit cemas. Tentu saja, ia sudah menduga bahwa akan ada syarat yang harus dipenuhi. Tapi, seberapa besar harga yang harus ia bayar? Nafasnya tertahan ketika sang ratu melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. Dengan mata yang masih menusuk ke dalam dirinya, sang ratu berbisik, "Kau harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Sesuatu yang sangat berharga bagimu. Apakah kau siap?" Rizal menelan ludah. Seluruh cerita yang pernah ia dengar tentang pesugihan mendadak memenuhi pikirannya. Ia tahu, harga yang diminta tidak akan ringan. Banyak kisah yang beredar tentang orang-orang yang menyerahkan nyawa mereka sendiri, anggota keluarga, atau bahkan keturunan mereka sebagai tumbal demi mendapatkan kekayaan. Beberapa bahkan menghilang tanpa jejak setelah melakukan perjanjian semacam ini. Keraguan mulai menyusup ke dalam pikirannya. Tapi kemudian, ia teringat kehidupan yang selama ini ia jalani. Kemiskinan, penderitaan, pengorbanan orang tuanya yang tak pernah berujung, dan keinginannya untuk membahagiakan keluarganya. Dengan itu, ia menguatkan hatinya. "Saya siap, Nyai. Saya akan menerima syarat apapun yang harus saya jalani," ucapnya, meski suaranya sedikit bergetar. Nyi Roro Kidul tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Wajahnya tetap tenang. Namun tatapannya mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lalu, dengan nada lembut namun penuh kewibawaan, ia berkata, "Baik. Jika itu yang kau inginkan, maka perjanjian ini akan segera dimulai. Namun, ingatlah setelah kau menerima kekayaan ini, tidak akan ada jalan kembali. Kau akan hidup dalam kemewahan. Tetapi bayangan perjanjian ini akan selalu mengikutimu, seumur hidupmu." Untuk sesaat, Rizal merasa jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Ia masih memiliki kesempatan untuk mundur. Ia bisa menghentikan semua ini sekarang sebelum terlambat. Namun, apakah ia benar-benar ingin kembali ke kehidupan lamanya? Apakah ia ingin terus hidup dalam penderitaan? Ia menarik napas dalam-dalam, menatap sosok di hadapannya, dan dengan tekad bulat ia berkata, "Saya menerima perjanjiannya, Nyai." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ombak besar tiba-tiba menghantam pantai dengan suara menggelegar. Angin yang tadinya tenang kini berhembus kembali, lebih kencang dari sebelumnya, membuat pasir berterbangan di sekelilingnya. Di langit, awan mendadak menggumpal pekat, menutupi cahaya bulan. Tubuh Rizal mendadak terasa berat. Seakan ada sesuatu yang mulai menariknya ke dalam pusaran tak kasat mata. Senyuman sang ratu semakin dalam. "Maka, bersiaplah," katanya, sebelum tiba-tiba dunia di sekitar Rizal berubah menjadi kegelapan total. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu yang tak terlihat seakan menarik Rizal ke dalam pusaran kegelapan. Tubuhnya mendadak terasa lemas, dan pikirannya perlahan menjadi kosong. Ombak bergulung dengan suara menggelegar, angin berdesir lebih kencang, seakan seluruh alam pantai Parangkusumo ikut menyaksikan keputusannya. Dalam sekejap, kaki Rizal kehilangan keseimbangan. Ia merasa seperti jatuh ke dalam kehampaan, tubuhnya terhuyung ke belakang, tetapi bukannya jatuh ke pasir, ia justru merasakan sesuatu yang lebih lembut dan dingin menyentuh kulitnya, seperti air yang perlahan menelan tubuhnya. Pandangan Rizal semakin kabur, tetapi di tengah kabut pikirannya, ia masih bisa melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri dengan anggun di hadapannya. Senyumnya tetap menghiasi wajahnya. Namun kali ini terasa lebih mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang tak terungkap di baliknya. Suara sang ratu kembali terdengar, lembut namun penuh kuasa. "Mulai sekarang,
hidupmu akan berubah. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ingatlah, semua ada konsekuensinya. Tiba-tiba, suara gemuruh semakin kencang. Ombak besar menerjang ke arah Rizal, menelan tubuhnya sepenuhnya ke dalam kegelapan. Seketika itu juga, ia merasa dirinya jatuh ke dalam sesuatu yang tak terbatas. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap, tenggelam dalam ruang yang kosong. Dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Di dalam kehampaan itu, Rizal mulai melihat bayangan-bayangan aneh. Wajah-wajah yang tak ia kenali melintas di hadapannya, beberapa di antaranya tampak pucat, menatapnya dengan mata kosong. Suara-suara samar terdengar dari kejauhan, seperti bisikan yang memenuhi pikirannya. Kekayaan selalu memiliki harga. Apakah kau siap menerimanya? Rizal ingin melawan, ingin kembali ke kesadarannya, tetapi tubuhnya seolah terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Jiwanya terasa melayang-layang dalam gelap, terseret ke dalam pusaran yang semakin dalam. Napasnya mulai tersengal, jantungnya berdebar kencang. Dan kemudian, semuanya hening. Tiba-tiba, mata Rizal terbuka lebar. Ia terbangun dengan tubuh tergeletak di tepi pantai, pasir basah menempel di wajah dan tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia berusaha duduk, tetapi tubuhnya terasa begitu berat, seakan semua tenaga telah tersedot habis. Di sekelilingnya, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama mulai muncul di ufuk timur. Untuk sesaat, ia bingung. Apakah yang baru saja terjadi hanya mimpi? Ataukah semua itu benar-benar nyata? Namun, ketika ia mencoba meraba saku celananya, ia merasakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Segepok uang tunai yang tebal. Tangannya gemetar saat menariknya keluar. Lembar-lembar uang ratusan ribu tampak jelas di genggamannya. Begitu nyata, begitu baru. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia melihat ke sekelilingnya, mencari tanda-tanda keberadaan sang ratu, tetapi pantai itu kini kosong. Tidak ada sosok berbalut kebaya hijau, tidak ada kabut tipis, tidak ada suara bisikan. Hanya ombak yang tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kekayaan yang selama ini ia impikan kini ada di genggamannya. Tapi, entah mengapa, ada rasa dingin yang menjalar di tubuhnya, perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah awal baru bagi hidupnya. Dengan tangan masih gemetar, ia berdiri perlahan, menatap laut yang terbentang luas di hadapannya. Aku berhasil, gumamnya pelan, setengah tak percaya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, sebuah pertanyaan yang lebih besar mulai mengganggunya. Apa yang harus ia bayar untuk semua ini? Pagi itu, tubuh Rizal ditemukan tergeletak di tepi pantai oleh seorang nelayan yang kebetulan sedang berjalan mencari perahu yang ia tambatkan semalam. Awalnya, ia mengira bahwa Rizal adalah seorang wisatawan yang tertidur di tepi pantai setelah semalaman mabuk. Namun, ketika ia mendekat, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wajah pemuda itu tampak pucat, matanya terbuka tetapi kosong, dan bibirnya sedikit bergerak seperti menggumamkan sesuatu. Nelayan itu mencoba membangunkannya dengan menggoyangkan bahunya, dan tiba-tiba, Rizal terbatuk keras. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Ia tersentak dan langsung duduk. Matanya masih terlihat kebingungan. Sesaat ia terdiam, menatap laut dengan pandangan kosong. Sebelum akhirnya menyadari bahwa di genggamannya masih ada lembaran uang ratusan ribu yang entah dari mana asalnya. Beberapa orang mulai berdatangan setelah mendengar suara nelayan yang berteriak meminta pertolongan. Mereka mengerumuni Rizal, bertanya apa yang terjadi padanya. Tetapi pemuda itu hanya terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Tidak tahu harus menjelaskan dari mana uang di tangannya berasal. Dalam kepalanya, kejadian semalam masih berputar seperti bayangan yang tak bisa ia usir. Sosok Nyi Roro Kidul, senyumannya, ombak besar yang menerjangnya, dan suara-suara aneh yang terus berbisik di telinganya masih sangat jelas dalam ingatannya. Ia ingin berpikir bahwa semua itu hanyalah mimpi,
Tetapi bukti bahwa kejadian itu nyata ada di tangannya. Uang yang kini tampak begitu nyata, namun terasa begitu dingin di genggamannya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Rizal mulai berubah drastis. Entah bagaimana, ia mulai mendapatkan banyak keberuntungan dalam usahanya. Tawaran pekerjaan datang begitu saja tanpa ia minta. Bisnis kecil-kecilan yang ia rintis mendadak berkembang pesat, menghasilkan keuntungan yang bahkan melebihi ekspektasinya. Ia bisa melunasi hutang keluarganya dalam waktu singkat, membeli rumah untuk orang tuanya, dan memiliki mobil mewah yang selama ini hanya bisa ia impikan. Orang-orang di desanya mulai memandangnya dengan penuh kekaguman, beberapa bahkan iri dengan keberhasilannya. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bagaimana cara Rizal mendapatkan semua itu. Mereka hanya melihat kesuksesannya, tetapi tidak pernah tahu tentang rahasia kelam yang kini menghantuinya setiap malam. Seiring dengan bertambahnya kekayaannya, ketenangan Rizal justru semakin hilang. Setiap kali ia mencoba tidur, suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Terkadang, ia mendengar suara ombak bergemuruh meski ia sudah jauh dari pantai. Kadang-kadang, di tengah malam, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di sudut kamarnya, memperhatikannya dari balik kegelapan. Wajah-wajah asing muncul dalam mimpinya, sosok-sosok tak dikenal dengan mata kosong yang menatapnya penuh amarah. Dan yang paling mengerikan adalah sosok perempuan berbalut kebaya hijau yang selalu muncul dalam tidurnya, tersenyum dengan tatapan yang sama seperti saat di pantai malam itu. Rizal mulai kehilangan akal sehatnya. Ia semakin sering berbicara sendiri, menggumamkan nama yang tidak dimengerti orang-orang di sekitarnya. Orang tuanya khawatir, teman-temannya mulai menjauh, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi padanya. Beberapa orang di desa mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang melibatkan dunia lain. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya. Hingga pada suatu malam, Rizal menghilang tanpa jejak. Rumahnya kosong. Mobilnya masih terparkir rapi di garasi, dan pintu kamarnya terbuka. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau perampokan. Hanya lembaran-lembaran uang yang berserakan di lantai kamar, seperti ditinggalkan begitu saja. Orang-orang di desa mencoba mencarinya, tetapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tidak ada jejak, tidak ada pesan, tidak ada petunjuk sama sekali. Yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang pemuda yang dulunya miskin, kemudian kaya mendadak, tetapi akhirnya menghilang seperti tertelan bumi. Beberapa orang percaya bahwa Rizal telah pergi ke tempat yang jauh, bersembunyi dari sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Namun, ada juga yang percaya bahwa ia telah diambil, bahwa perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul akhirnya menagih harga yang harus dibayarkan. Bagaimanapun, tak ada yang pernah melihat Rizal lagi sejak malam itu, dan namanya perlahan-lahan menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bagi siapa saja yang mencoba mencari kekayaan dengan cara yang tidak semestinya.